Hanya di sini saya ingin sampaikan terkait dengan rekan-rekan dari OJK. Mungkin semua mengetahui bahwa OJK itu kan tugasnya salah satunya pengaturan perizinan. Regulasi pengaturannya oleh OJK, perizinan oleh OJK, melakukan pengawasan juga OJK, sampai perlindungan konsumen. Loh kok ini bisa kejadian? Tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan terdahulu, izinnya belum ada sudah beroperasi. Sudah tercium ada penyimpangan, tidak ada reaksi. Fungsi pengawasan tidak dilaksanakan. Bapak ini kerja apa enggak ya? Sudah ribut baru turun untuk ikut lapor. Harusnya Bapak yang menangani duluan. Sudah ada tanda-tandanya langsung turun. Kalau Bapak ini bekerja dengan baik, hal ini tidak akan terjadi. Dan mohon maaf, kami sangat menyayangkan hal ini. Untuk itu, saya masih mengharap banyak dari Bapak sekalian. Ini belum terlambat untuk melakukan koordinasi, kolaborasi, agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dan kerugian yang diderita oleh bapak-bapak lender ini yang sudah disebutkan tadi itu ada pensiunan, korban PHK dan lain-lainnya itu bisa kembali. Kita gunakan hati nurani untuk menolong rakyat kita yang kesusahan ini. Narasi gedung hijau membara saat OJK tak berkutik di hadapan wakil rakyat. Uno suasana ruang rapat yang menegang. Ruang rapat Komisi 11 DPR RI yang biasanya tenang seketika berubah riuh. Di satu sisi meja, duduk jajaran komisioner OJK dengan tumpukan dokumen. Di sisi lain, para anggota dewan menatap tajam dengan map berisi ribuan pengaduan masyarakat yang merasa tertipu oleh platform Dana Seriah Indonesia. Dos kalimat pamungkas. Bapak ini kerja tidak? Suara gebrakan meja nyaris terdengar ketika salah satu anggota dewan melontarkan pertanyaan retoris yang menghujam. Kami menerima laporan. Dana mengalir ke perusahaan afiliasi, skema sirkular terjadi di depan mata. Tapi OJK baru bertindak setelah api membesar. Saya tanya, Bapak ini kerja tidak? Apa fungsi pengawasan digital yang selama ini Bapak banggakan? Pertanyaan ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan kritik atas lambatnya deteksi dini terhadap pola investasi macet yang menggunakan embel-embel agama untuk mengelabui masyarakat. Tres sorotan pada celah pengawasan, DPR menyoroti beberapa poin kegagalan OJK dalam kasus ini. Lemahnya audit afiliasi, OJK dianggap gagal mengendus aliran dana ke PT Multiguna Cipta Mandiri hingga PT Baraka Teknologi Indonesia yang diduga menjadi tempat pencucian uang lender. Izin yang menjadi tameng. DPR geram karena status berizin dan diawasi OJK justru dijadikan alat pemasaran oleh Dana Syariah untuk meyakinkan korban, padahal pengawasannya dianggap bolong. Respon reaktif, bukan proaktif. Anggota dewan menilai, OJK hanya sibuk membuat regulasi di atas kertas. Namun gagap saat menghadapi praktik lapangan yang menyimpang. Kuatro tuntutan konkret DPR. Dalam narasi ini, DPR tidak hanya marah, tapi juga memberikan ultimatum. Audit investigatif memaksa OJK bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aset hingga ke perusihan-perusihan cangkang. Sanksi berat tidak hanya pencabutan izin, tapi dorongan ke ranah pidana bagi pengurus yang terbukti melakukan penggelapan. Reformasi perlindungan konsumen menuntut OJK tidak lagi menjadi pemadam kebakaran, melainkan penjaga gerbang yang ketat. Kesimpulan luka rakyat adalah marah dewan. Kemarahan DPR adalah cerminan dari luka batin para pensiunan, ibu rumah tangga, dan karyawan kecil yang uangnya tersandera. Kalimat Bapak ini, kerja tidak, adalah pengingat keras bahwa di balik angka-angka statistik, industri P2P lending, ada keringat dan harapan rakyat yang harus dilindungi dengan integritas. Bukan sekadar administrasi. Tapi yang kami highlight adalah permintaan korban pasti cuma satu. Bagaimana dana dikembalikan, diberi jaminan kepastian pengembaliannya, dan juga kepastian tenggat waktu kapan pengembaliannya.
Nah, maka dari itu kami berharap kepada PPATK, OJK, dari kepolisian, dari Tipideksus, dan juga LPSK bagaimana bekerja sama mendata, karena tadi saya lihat perputaran uang, data perputaran uang ini agak beda-beda, bervariasi. Ada yang 1,4 triliun, ada yang 2,4 triliun, lalu di PPATK bagaimana dana keluar, dana masuk 7,6, keluar 6,4. Akhirnya ada ketimpangan data mungkin di situ. Ya, bagaimana teman-teman dari setiap lembaga berkoordinasi, berkolaborasi dengan baik supaya ini bisa diselesaikan. Ya, jangan sampai ada malah cekcok di antar lembaga atau salah data antar lembaga menyebabkan korban-korban malah yang tidak terurusi hanya gara-gara kesalahan data atau kurangnya data dan lain-lain. Jadi kami harap langkah-langkah pasti, Pak, dari setiap lembaga, teman-teman, kami berharap ada langkah-langkah pasti. Karena bukan hanya janji, bukan hanya kata-kata, bukan hanya apa yang dirapatin, tapi kepastian yang dibutuhkan oleh teman-teman korban yang ada. Lalu kami khususkan kepada teman-teman OJK, minta maaf Pak, mohon jangan sampai ada pembiaran seperti ini lagi. Izin belum ada, sudah jalan, sudah ada kejadian malah tetap dibiarkan aja seperti itu. Ini pembiaran namanya Pak. Apalagi tadi sampai ada WTP-nya, ya kan? Ini bagaimana? Lalu apalagi kalau sudah ada label dalam pengawasan khusus. Saya kalau tadi Ibu Kristi bilang tanggal 14 Januari, ya kita cek hari ini pun sekarang pun masih berjalan Pak websitenya. Saya tadi hampir mendaftar, coba-coba mau daftar juga tadi, saya buka di sini. Ya, jadi mohon kalau memang sudah dalam pengawasan khusus harusnya sudah ada peringatan. Bagaimana mungkin Pak ini dibikin sistem untuk website-website atau untuk situs-situs online yang sudah memiliki label dalam pengawasan khusus, mungkin sudah muncul peringatan OJK bahwa website ini sudah mendapatkan laporan-laporan seperti ini, supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Kalau memang mau pencegahan harusnya seperti itu Pak, ada label. Malah tadi ketika saya buka, label yang muncul adalah penjelasan tentang lembaganya masih beroperasi dengan sekian triliun, sekian ribu lender dan borrower. Ini kan berarti mereka masih mempromosikan jalan-jalannya mereka Pak, bukan peringatan dari OJK. Dan terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, mari berkolaborasi Pak antara lembaga.